kayak kerja sama tuh sama yang tukang kreditnya si kakak tuh. Kerja sama gimana? Nggak usah kasih anaknya ke saya gitu. Dagang apa? Dagang es buah. Dagang es buah. Pendapatan berapa emang? Dia mintanya per minggu. Per minggu? Berapa per minggu? 280. Per minggu 280.000? Iya. Ibaratkan kita berdua lah, istri sama saya tuh nggak makan, tapi anak mah tetap makan. Iya. Nggak sampai di ini, Lantarin. nggak ditelantarin. Kemarin kenapa nggak gitu? Kenapa nggak pulang aja? Kan udah dibilangin kalau misalkan ada duitnya mah pulang dulu gitu ke Jambi. Kan istri bilangnya kan ke Jambi kan ongkosnya gede. Ya kan diusahain, siapa tahu. Emang ada. keluarganya nggak ada yang bisa nolong? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa emang? Kok kalian kayak dibuang gitu? Kenapa? Ada salah apa emang? Nggak ada salah apa. Enggak kok ibunya Mbak nggak peduli, kenapa itu alasannya? Orang tuanya Mas juga nggak peduli, kenapa? Kan kalian tetap anak yang punya orang tua gitu loh, punya keluarga. Masa di merantau gitu nggak ditanya kabar, nggak ditanya kebutuhannya apa gitu, nggak ada yang peduli. Orang tua nggak megang HP lah. Orang tua nggak megang handphone. Iya. Terus kakak adik Mbak punya kan? Punya. Nggak ada yang nanyain juga. Nggak ada. Kenapa? Kalau ditanyain juga mama kemana, nggak dibalas, nggak diapa. Nggak ada alasan. Iya. Masih sama, Kalau saya mah tinggal bapak aja sih. tinggal bapak, tapi nggak nanyain juga. Nanyain kan ibaratkan nggak pernah nanya lah, paling kalau misalkan nanya kabar gimana, paling itu juga jarang nanya kabar. Tunggu, maaf, ini kalian ini hamil di luar nikah ya? Enggak. Kalau hamil di luar nikah enggak, Kan nikahnya setahun, punya anak 6 bulan. itu kan pas prematur, jadi pas kandungan 7 bulan kedua. Nah terus gimana nih kalau misalnya dia minta tebusan? Kalau minta tebusan ya saya tinggal bilang aja, yang penting saya nggak mau yang namanya minta tebusan atau gimana, soalnya kan itu kan anak kita gitu, orang tuanya gitu. Jadi kita kan masih bisa, ibaratkan masih bisa mampu, bukannya nelantarin atau gimana. Terus satu, Bisa bertanggung jawab. iya, Terus makanya saya itu tadi baru dapat kerjaan tuh, ibaratkan lagi cari uangnya buat iniin anak gitu, kebutuhan. Kan dia kan mikirnya, ngomongnya saya bohong atau gimana, mau ngapain bohong kalau hidup di perantauan. bohong kenapa? Ya bohong tentang masalah kerjanya apa enggak, Apa hubungannya sama dia? nggak tahu ya. Ya udah, intinya tugas saya cuman ngambil bayinya aja ya Mbak, Mas. Jadi setelah ini ya kalian harus usaha sendiri. Itu harus seperti apa sebagai orang tua, harus bertanggung jawab untuk anaknya, dan jangan dititipin lagi ke orang. Kalau nanti hal ini terjadi lagi, ya saya udah nggak bisa bantu lagi. Ya, ini jadi pelajaran juga nih, nggak boleh kayak gini. Anak itu nggak boleh dititip-titip. Ya kan bukan barang anak, kan anak punya nyawa. Titipan itu dari Allah. Kok dititipin lagi ke orang?
Apalagi tadi kakaknya sempat ada ngomong disuruh dijual, itu nggak boleh lagi, itu bisa kena. Anak itu nggak boleh dijual-jual. Ya, ini kita menuju ke sana 1 jam ya, Bi? 1 jam 8 menit di Bogor, lokasi pedalaman nih. Bukan pedalaman banget sih, tapi lumayan jauh. Ya semoga aja nanti kita libatkan Pak RT, Pak RW ya Bi ya, sesuai dengan SOP yang ada. Itu dari yayasan dan juga Komnas Perlindungan Anak, ya tugas kita untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Oke, ikutin terus. Oke guys, ini kita udah sampai. Alhamdulillah hujan juga gitu. Jadi ini kita mau langsung aja ke rumah orang yang ngambil anaknya. Aku nggak telepon, jadi kita udah dapet alamat lengkapnya dari orang yang ngambil anaknya langsung. Kita WhatsApp, karena kalau hari ini nggak selesai, ya dengan terpaksa kita akan bikin laporan polisi atas penculikan anak. Ya sekali lagi, karena ini bukan hak dari si orang itu, ya walaupun katanya niatnya baik, tapi itu tetap salah. Apalagi sampai ngeblok akses dari orang tua kandung dari bayi tersebut guys. Ya udah ya, kita sebentar lagi sampai. Iya halo. Halo. Iya Pak. Nomor 40. Nomor 40. Oke. Iya. Ya. Katanya nomor 47. Jadi kita tetap harus ke Pak RT untuk melaporkan dulu ya guys. Sini aku pegang aja Mbak. Ayo. Sini mepet-mepetan. Sebelah kiri. Ini Mbak, yang ada warungnya. Mbak, payung. Oke, assalamualaikum. Bu, maaf, basah. Iya, nggak apa-apa. Kehujanan ya? Iya, lumayan. Si itunya orang tuanya sudah datang. Nah, oke, ini dengan Ibu siapa, maaf Bu? Eli. Ibu Eli, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya Bu ya. Saya ada laporan tentang anak ini yang dibawa sama Ibu. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Ibunya datang ke sini? Ada di mobil, soalnya payungnya tinggal 2, sebentar lagi dijemput. Nah, ya udah. Gimana Bu dari versinya Ibu? Gini, kan waktu kan saya kontrak nih, setelah kontrakan Tadi saya datang. Ya, setelah kontrakannya kan saya kontrak di situ. Ha. Nah, terus saya berapa hari ya, belum seminggu, terus kenal ini kan, 5 hari ya, 5 hari kenal ini. Terus saya tanya, ini berapa bulan gitu, 6 bulan, hah? 6 bulan sudah gini gitu, kata saya. Dikasih susunya apa? Fresh flex. Ya, kata saya, aduh kasihan amat, emang gak kebeli. Enggak teh, nah paling suka ada yang ngasih katanya gitu. Si Ibu warung. Tadi udah ketemu. Ya, udah tuh kata saya. Nah, ya udah deh. Udah tuh, udah berapa hari biasa tuh, nggak terlalu dekat. Terus kata dia, ini nih, ini. Terus kata saya,
Fani kasih susunya yang ini atuh, yang SGM. Atuh teh saya nggak punya uang, paling bisanya susu ini aja katanya gitu. Kasihan gimana ada gizinya kata saya gitu. Terus nggak lama, saya kan sering main sama dia nih di luar. Terus kata dia, teh sana Fani mau kerja, kerja kemana? Jadi baby sister kata dia gitu. Gimana sih kamu? Kan kamu punya bayi, masa kamu mau jadi baby sister? Kata saya gitu. Terus kata dia, habis gimana si AA-nya nggak kerja? Sekarang gini Pan, daripada kamu yang kerja, mendingan suami kamu dulu suruh nyari biar bener, kata saya gitu kan. Terus udah kemana-mana, nggak ada yang nerima. Ada juga di Bandung sama di Tangerang. Ya nggak apa-apa tuh, namanya juga laki-laki harus tanggung jawab, kasihan ini, gitu kan. Ya udah Fani aja, teteh nitip ya. Sebelum ini saya bawa. Saya 5 hari di sana, dia nawarin, teteh mau ke Bogor? Iya, saya mau ke Bogor. Si Dede mau dibawa nggak? Dibawa. Emang kamu percaya sama saya? Iya teh, yang penting mah bawa balik lagi ke sini. Ya udah nggak apa-apa. Ini belum disuntik imunisasi sama sekali. Terus diselamatin belum, disunatin, terus sama ditindik belum. Kan, ntar kalau teteh ada rezekinya, biarin teteh tindik, jangan punya pikiran apa-apa. Teteh mah cuma ngerisin, kasihan sama dia, gitu kan. Udah tuh, dibawa kan di sini, udah gitu, dibawa ke sini, tahu mau ditindik, taunya, ya anak puskesmasnya tutup. Udah tuh, saya bawa saya ke sini tuh hari Jumat, pulang lagi hari Senin tanggal 1. Nah, pulang lagi ke sana kan. Udah tuh, saya kasihin kan ke dia. Udah gitu, hari Jumat. Pernah sini Mbak? Hari Jumat saya kesini lagi. Terus? Kata saya gini, kan saya mau ke Bogor lagi, kan. Oh, sana. Iya, sana. Si Dedenya mau dibawa lagi nggak teh? Kata dia. Kata saya gini, nggak dulu ya, soalnya saudara saya mau hajatan. Kata saya gitu kan. Ntar aja paling minggu depan, sekalian mau saya imunisasi. Kasihan ini mau imunisasi kan. Oh, ya udah teh, iya. Ya udah, saya mau pulang kan ke sini. Terus suami saya hari Minggu ya, balik lagi ke situ, ke Bekasi. Terus nggak tahu dia kenapa, katanya sih ini mau dititipin, mau minta urus, katanya Pani mau kerja gitu. Itunya sampai sekarang kan belum. Terus dia nelpon ke kakaknya, katanya yang di Jogja. Yang di Jogja? Kan di Jambi. Oh, yang di Jambi. Katanya saya bawa kabur udah 2 minggu. Kan saya kaget. Mbak, kalau saya bawa kabur, saya nggak mungkin bawa bajunya segala. Orang dianya yang ada yang ngasih, katanya dia hati-hati ya di jalan. Masa orang bawa kabur kayak gitu? Ya. Oke, jadi saya jelasin ya, di sini saya pihak yang netral karena saya dapat laporan ya, otomatis saya pemerhati anak, ya jelas saya fokus terhadap ini gitu. Nah, Masnya saya tanya ya Mas ya, bener nggak Mas ngeblok nomor telepon Mbaknya? Ngeblok Pak, jadi bukan ngeblok, kan dia minta duit, cuman kan itu mah dijual perbelikan kalau minta duit. Bener, Mbak minta uang? Enggak. Ceritanya masih ada 400 Minjem. ya kan maksudnya minjem gitu kan minta. Minjem atau minta Mas? Minjem. Minjem bahasanya, oke. Minjem Buat? nggak buat bayar kontrakan. Iya, tadi dia udah diusir soalnya. Terus? Udah, terus dia nawarin lagi mau buat ini sama saya, ya bajunya dikasih sama saya. Tapi Mas ngeblok kenapa? Ya bukannya ngeblok, ya alasan ngeblok teh dianya minta duit, minjem duit, kita makan nggak ada. Tapi Mas nggak ngomong sama dia nggak ada gitu, langsung diblok aja? Langsung pertama minta duit 400 ya, terus sama kita di blok dan kita udah pakai belanja gitu. Kita mah nggak mau urusan istilahnya minjem sama dia, sama bini saya gitu. Jadi
bukan dia kita yang nyuri, bukan. Nanti dulu Bu, basah soalnya. Oh, basah. Iya. Dia yang Dapat kasih nawarin dari nawarin Udah bawa. bocah, suruh bawa, suruh urusin. Ntar kalau kita punya rezeki, baru kita ambil lagi. Ah, Bahkan bener nggak? Ini kata Mbaknya ya. Ini saya mau klarifikasi. Saya nggak mau mihak ini, nggak mau mihak ini. Katanya Mas sama Mbak minta uang tebusan, benar? Tebusan. Lain tebus, bukan tebusan. Dia kan ketua mau minta. Ketua mau minta. Saya bukan yang nggak mau ngasihin ke dia, bukan. Saya mau ngasihin ke dia. Kalau dia udah mampu ngurusin ini, kasihan. Saya mikirnya kasihan. Saya seorang ibu kan. Kasihan. Kalau kamu benar punya uang enggak gitu. Maksudnya ya sini biaya ini udah berapa, maksud saya cuma ngegertaknya apa. Dia punya enggak uangnya. Kalau punya ya udah, maksudnya buat biaya dia gitu. Ngegertak juga supaya dia tuh ngerti, maksudnya dia ngurusnya mau bener apa Tanggung enggak. jawab lah gitu. Tanggung jawab enggak sama anaknya gitu. Saya mah ngegertak emang, tapi nggak bilang tebusan, bukan. Ya udah biaya selama sini bayi berapa, kayak segitu. Punya enggak uangnya, maksud saya gitu. Maksud supaya dia ngerti ngurus anak tuh biar bener gitu. Ntar juga kalau dia punya nih uangnya, ya udah saya mau kasih lagi biar ngurus ini gitu. Taunya dia nggak ada omongan punya apa enggaknya. Sebenarnya bukan buat saya, maksudnya buat ini juga. Kalau dia punya gitu, ngegertaknya gitu supaya dia ngerti. bahkan Saya tuh kasihan. ada ngomong Siapa? Tetangganya. Tetangganya. itu apa kakaknya, Kakaknya. saya langsung kontak kan sama Iya saya. makanya saya katanya. Oh, kakaknya itu katanya mau ngejual anaknya. Gimana Mbak tadi Mbak? Iya kan katanya kalau nggak sanggup dijual aja, kok kamu ngomong gitu. Kata siapa? Kakak ngajak. Lah, beneran saya mah kalau nggak ngomong kayak gitu. Oh, nggak ada ngomong Nomornya dari. ada itu di sana. Nah, saya ngomongnya siapa? Pengen Tadi istilahnya udah real saya. gitu kan. Pengen teteh percaya gitu kan, jalur tengah gitu kan. Kita mah nggak istilahnya mau diperjualbelikan. Jadi niatnya cuma mau asuh aja. Iya, gitu. Kan saya udah bilang ke orang tua nih, ini saya ada yang suruh ngurusin, tapi katanya dia mau kerja, si ceweknya mau Bener kerja, iya kan? Terus si lakinya, tapi dia di rumah. Kan saya sebelumnya saya ini kan nitip ya, Pani mau kerja besok gitu kan? Mau kerja di mana Pan? Jadi baby sister di mana di Cikarang. Kok kamu yang nyari kerja kan gitu kan? Terus daripada kamu yang nyari kerja, mendingan suami kamu dulu yang nyari kerja. Gitu. Nah, tadi kamu penjelasannya kenapa nggak kayak gitu? Kamu bilangnya anaknya mau dipinjem untuk jalan-jalan katanya. Iya, dibawa ke Bogor. Terus masnya bilang katanya mbaknya yang langsung ngasih. Masih apa? Saya yang ngasih. Tapi tanpa adanya paksaan dong. Jadi jangan seolah-olah pihak dari sini niatnya baik tapi jadi salah gitu loh Mbak. Saya di sini nggak mihak Mbak mentang-mentang Mbak lapor gitu, saya mihak Mbak enggak, saya netral di sini. Kalau Mbak salah jelas Mbak salah. Nah terus gimana nih Mbak bisa bertanggung jawab nggak terhadap anak ini? Ya, gitu saya mah gitu Bisa. aja. Nah terus kemarin kenapa anaknya dikasih susu present flag bendera? Karena ekonomi, berarti Mbak secara tidak langsung Mbak tidak mampu dong. Ya. Iya tadinya. Sekarang udah mampu. Sekarang udah mampu, udah kerja di mana? Di mana kerja di mana? Di itu pasar Setu. Pasar Setu benar. Tadi aku udah lihat Mbak, sih. nah, gini, ya udah saya mah ikhlas sok mau diambil nggak apa-apa. Tapi saya mah, maksudnya ada perjanjiannya, bukan perjanjian gimana ya. Benar kalau dia kerja, nggak apa-apa kerja. Tapi kalau suatu saat dia bukan terlantar lah, misalnya kekurangan lagi, saya mah nggak mau sampai gitu, kasihan ini anaknya. Sekarang ini udah agak gimana? Segar kemarin mah lemes banget gitu. Saya mah gimana ya? Tangannya diginiin dia udah gini terus kan saya nggak tega lihatnya sebagai ibu kan. Terus saya tadi di Maaf deh imunisasi. ya, bahkan kakaknya ini deh
yang ngomong kayak gitu, jangan istilahnya Tadinya ini ngomong itu nyaman. Teh, maaf ya, saya kemarin udah marah-marahin Teteh. Saya soalnya ngedengarnya dari Pani doang. Iya, salah ya. Katanya Pani bilangnya Teteh bawa kabur udah 2 minggu. Nah, kata saya, iya nggak apa-apa Teh. Sekarang gini aja, ya udah tolong urusin ya Teh. Nah, ntar suatu saat saya udah punya uang, ntar saya sama keluarga mau main ke sini. Kalau saya ada uang, saya mau bawa anak ini, katanya gitu. Tapi saya mau bilang dulu ke orang tua, ke mamanya. Ini tuh Pan itu udah, kalau kata kita mah udah susah diaturnya. Kan ke Pan itu katanya, ayolah minta maaf ke orang tua. Oh, ada masalah berarti. Kayaknya. Soalnya kakaknya bilang Kan Mbak tadi saya tanya, tapi Mbak nggak jujur. Saya nggak jujur, Mbak senangin orang kan udah banyak, makanya nggak masuk akal. Makanya Mbak saya dengan sering. usia masih muda, Mbak menikah, tapi kok seolah-olah keluarga nggak peduli. Itu nggak masuk akal, Mbak. Beneran. Saya bukan anak baru kemarin sore soalnya.